Apapun yang terjadi dalam hidup kami, selama tangan Yesus yang memegang tangan kami, maka kami tenang. Selama tangan Yesus yang memegang tangan kami, maka kami kuat. Selama tangan Yesus yang memegang tangan kami, segala perkara dapat kami tanggung. Di dalam Yesus yang memberikan kemenangan bagi kami. Apapun yang hari-hari ini kami alami, apapun yang hari-hari ini kami hadapi, satu hal yang kami mengerti, bahwa kami masih punya Tuhan Yesus. Sehingga kami memiliki keyakinan yang kuat, Allah, kalau tangan Tuhan memegang teguh hidup kami, maka kami aman. Pagi hari ini kami umat Tuhan, dari berbagai-bagai daerah, dari berbagai-bagai denominasi gereja, menyatukan hati kami, memuji, menyembah Tuhan. Karena kami tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami, Allah yang hidup. Itu sebabnya kami rindu firman-Mu, kami rindu pewahyuan, kami rindu Tuhan tuntun kami, Tuhan ajar kami melalui firman-Mu. Karena firman-Mu yang membersihkan kami, firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang mengarahkan kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan. Sehingga kami dapat menghadapi apapun karena Roh Tuhan yang mengajarkan dan menuntun kami. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara dikasih dalam Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Shalom, selamat pagi buat kita semua. Secara khusus saya bersyukur karena pagi hari ini kita boleh kembali mengadakan ibadah doa pagi secara online. Dan saya sangat bersemangat ketika saya boleh melayani setiap umat Tuhan. Dan saya percaya akan ada kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan setiap kita, karena kita pegang apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka segala yang baik semuanya ditambahkan kepadamu. Kita percaya kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan, dan kita akan melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam rangkaian siapa itu orang bodoh yang dicatat oleh Alkitab. Dan ini adalah yang terakhir, saudaraku, yang ketujuh. Jadi saya sedikit review buat setiap kita maupun setiap umat Tuhan yang mungkin sebelumnya belum pernah bergabung. Ya kan, saudara bisa melihat reviewnya di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Di sana saya sudah masukkan mulai dari yang pertama, siapa itu orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, ya kan. Yang kedua juga saya sudah masukkan di sana, siapa itu orang bodoh, orang yang sudah mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ya kan. Yang ketiga juga ada, siapa itu orang bodoh, orang yang menyimpan sakit hati, orang yang menyimpan dendam, orang yang menyimpan iri hati. Itu yang Alkitab katakan sebagai orang bodoh. Dan yang keempat saya juga bagikan sudah di sana, siapa itu orang bodoh yang Alkitab catat. Orang bodoh adalah orang yang tidak dapat menguasai mulutnya, orang yang tidak dapat menguasai lidahnya, ya kan. Dan yang kelima, siapa itu orang bodoh? Orang yang tidak hidup dalam iman. Hidupnya hanya terfokus dengan apa yang dia lihat, sehingga gampang kecewa, gampang sekali kepahitan karena tidak melandasi hidupnya dengan iman. Dan yang keenam, kemarin hari Sabtu kita sudah belajar siapa itu orang bodoh yang Alkitab catat. Orang bodoh adalah orang yang tidak dapat menguasai dirinya, gampang marah, gampang emosi, gampang meledak-meledak gitu, ya kan. Sehingga Alkitab catat sebagai orang yang bodoh. Dan yang ketujuh, yang terakhir hari ini, saya sangat berharap setiap kita ketika kita menyelesaikan rangkaian firman Tuhan ini, sudah dikasih dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang menjaga hati kita, yang mengarahkan langkah kita, yang membawa hidup kita untuk semakin mengenal Tuhan Yesus. Siapa itu orang bodoh yang Alkitab catat di ayat yang di poin yang terakhir, yang Alkitab katakan sebagai orang bodoh, orang yang hidupnya tidak berjaga-jaga. Ini yang terakhir yang akan kita bahas, bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kita lihat sama-sama dalam Matius pasal 25
ayat pertama sampai dengan ayat 13. Matius pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Apa yang dikatakan di sana, saudaraku? Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi 10-10-nya ambil pelita, 10-10-nya siap menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita. Jadi orang bodoh ini, gadis yang bodoh ini tetap membawa pelitanya juga, sama-sama menantikan mempelai pria, tetapi tidak membawa minyak. Ya kan, banyak tafsiran tentang minyak sedang dikasih dalam Tuhan. Tapi saya tidak fokus kepada apa yang banyak ditafsirkan ini, tapi saya mau fokus kepada setiap kita secara global. Apa itu tidak membawa minyak? Berarti tidak membawa stok, tidak membawa cadangan, tidak berjaga-jaga untuk terjadi sesuatu hal apapun yang terjadi pada saat itu. Iya kan? Ayat 3. Gadis-gadis yang membawa bodoh ini membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Dia punya stok. Gadis yang bijaksana ini berjaga-jaga. Jangan sampai nanti kalau mempelai pria tidak datang-datang, pelita saya udah hampir padam, maka saya harus mempersiapkan, saya harus menyediakan minyak tersebut. Ya kan, sehingga ketika pelita sudah hampir padam, maka saya harus mengisinya. Ayat selanjutnya, ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Jadi 10-10-nya baik yang bodoh maupun bijaksana tertidur, sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi jangan lupa, yang bijaksana sudah punya stok. Ya kan, sudah mempersiapkan, sudah berjaga-jaga. Jangan sampai nanti kalau mempelai pria nggak datang-datang atau lama datangnya, saya tetap mempunyai stok minyak. Tapi gadis yang bodoh tidak mempersiapkan, dia bawa pelita tapi tidak mempersiapkan, tidak berjaga-jaga. Ayat ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Lihat saudara, kalau orang tidak berjaga-jaga akan panik. Kalau orang tidak berjaga-jaga akan gusar hatinya dan akan ribet gitu, sudah dikasih kan nggak berjaga-jaga. Lalu apa yang dikatakan ayat selanjutnya, ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kan kita bisa mikir, kenapa nggak dari pertama dipersiapkan? Iya dong. Kenapa nggak dari pertama dipersiapkan? Nanti udah kepepet, udah waktunya, baru dia mau mempersiapkan minyak. Padahal kan bisa beli untuk menyediakan stok. Nah, ini yang Alkitab catat sebagai tidak berjaga-jaga. Selanjutnya, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap. Saudara, hanya yang telah siap sedia. Sekarang jadi pertanyaan, sudahkah kita siap sedia? Tatkala mempelai pria kita datang, tatkala Yesus Kristus datang, sudahkah kita siap? Itu jadi pertanyaan besar buat setiap kita. Atau kita belum bersedia karena kita tidak berjaga-jaga. Waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai pria itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11, lihat. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu. Gadis-gadis siapa? Gadis-gadis yang bodoh, yang habis beli minyak, saudara. Berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ayat 12, ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Perhatikan ayat 13 adalah kata kuncinya dari Yesus sampaikan. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.
Dari ayat 1 sampai dengan ayat 13, kuncinya adalah ayat 13. Klimaksnya Tuhan Yesus kasih tahu, karena itu berjaga-jagalah. Ya saudara ya. Jadi bukan soal sudah berapa lama kita jadi orang Kristen. Bukan soal dari keluarga Kristen seperti apa engkau ada di dalamnya. Tapi apakah ketika engkau mengikut Yesus, engkau bersiap sedia, engkau berjaga-jaga, karena kita tidak pernah tahu kapan dia datang maupun saatnya. Tapi tugas kita berjaga-jaga. Jangan sampai lengah, jangan sampai kecolongan. Karena Alkitab jelas mengatakan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa kita perlu sadar? Sadar, kita ini bukan dari dunia. Kita bukan produknya dunia. Sadarlah, kenapa kita perlu sadar? Supaya kita ingat bahwa Yesus sudah mau datang. Sadarlah supaya engkau ingat bahwa engkau anak-anak Tuhan yang ditempatkan di muka bumi ini untuk menjadi terang, untuk bersaksi. Jangan justru sebaliknya, engkau jadi serupa dan sama dengan dunia, bahkan lebih jahat dari orang-orang dunia yang tidak mengenal Yesus. Emang ada pendeta? Oh ada. Bahkan jahat, lebih jahat dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, dikasih dalam Tuhan, sadar siapa kita. Kalau kita sadar kita adalah mempelai wanita yang sedang menantikan mempelai pria, Yesus Kristus datang kali yang kedua, maka kita harus sadar, oh iya ya, saya sedang menantikan sang mempelai, maka saya harus siap sedia. Saudara, kita tahu bersama bahwa kalau mempelai wanita sedang menantikan mempelai pria datang, maka dia udah berdandan, dia sudah memakai gaun pengantin, dia sudah memakai yang terbaik untuk hari tersebut, sudah mempersiapkan. Sehingga kita mesti sadar, kalau saat ini posisi kita sedang menantikan Tuhan, jangan engkau terlena dengan tawaran-tawaran, bujukan-bujukan dunia. Kenapa? Karena Alkitab bilang selanjutnya, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi sampai hari ini, saudara, sampai sekarang, iblis masih mencari orang yang dapat ditelan. Sampai sekarang, iblis masih cari jiwa. Karena itu tugas kita sebagai mempelai wanita yang sedang menantikan mempelai pria. Ingat, jangan sampai saya terpancing, jangan sampai saya nggak sadar sehingga saya lupa siapa status saya. Kita nggak selamanya ada di muka bumi ini. Kita nggak mau jadi orang-orang bodoh yang hanya mementingkan keinginan-keinginan daging yang hanya sementara, lalu kita melupakan apa yang bersifat kekal. Hello, berapa lama kita hidup? Apalagi adanya COVID ini. Wow, kita tidak pernah tahu kapan kematian menjemput kita. Tapi yang kita persiapkan hari-hari ini, kapanpun kematian menjemputkan kita, selama kita mau berjaga-jaga, selama kita siap sedia, kapanpun dia datang, Yesus datang atau kematian itu datang, kita siap. Haleluya. Amin, saudara. Saya sedang tidak menakut-nakuti orang yang hari-hari ini terpapar COVID. No. Kalau engkau hari-hari ini terpapar COVID, pesan saya sebagai hamba Allah, saya ingatkan, COVID tidak menentukan kematian kehidupan engkau. COVID tidak menentukan mati atau hidupnya seseorang. Karena mati hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Mati hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bilang masih hidup, masih hidup. Nggak usah takut, saudara. Tapi kita mau berjaga-jaga. Tapi kita mau siap sedia. Kenapa? Karena sampai hari ini iblis masih mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Sebisa mungkin iblis akan menarik jiwa-jiwa yang bisa ditarik sebelum pengantin pria itu datang. Mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Izinkan saya mengingatkan hal ini, saudara. 10 perempuan ini semuanya sedang menantikan mempelai pria. Berarti 10 orang ini sedang sadar bahwa ada yang sedang dinantikan. Tapi 5-nya bodoh. Kenapa Alkitab katakan bodoh? Karena tidak berjaga-jaga. Dia tidak mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga akhirnya terlena dengan keadaan. Tapi kita mengerti hari ini, kita mau hidup berjaga-jaga, kita mau hidup berjaga-jaga, kita mau hidup waspada, kita mau hidup sadar. Sehingga kalaupun Yesus Kristus datang kapanpun kita sudah siap. Kenapa? Karena kita berjaga-jaga. Kita gak mau terlena sehingga akhirnya kita jadi sama dengan dunia ini dan ikut dihukum dengan dunia ini. Ingat, iblis sampai hari ini masih cari jiwa. Iblis sampai hari ini masih cari jiwa. Orang-orang yang dapat ditelannya, orang-orang yang bisa dibujuk, orang-orang yang bisa dirayu. Kenapa? Karena itu tujuannya. Sehingga sampai kapanpun sebelum Yesus Kristus datang kali yang kedua, mempelai pria itu datang, iblis akan terus berkeliling. Dia akan terus cari-cari. Kenapa dia keliling? Dia akan cari-cari kelemahan kita. Dia akan cari-cari kekurangan kita. Dia akan cari-cari keterbatasan kita. Di situ dia akan menyerang. Di situ akan diserang. Dan karena kita mengerti iblis sampai hari ini berkeliling mencari kelemahan kita, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah sehingga akhirnya kita terluput, kena masukkan jebakan dia. Kolose 4 ayat yang kedua. Ini juga perkataan Rasul Paulus. Bertekunlah dalam doa. Lihat saudara, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi ketika kita berdoa, kita juga mesti waspada. Kita berdoa, kita mesti berjaga-jaga. Kenapa? Jangan sampai selesai berdoa kita masuk jebakan iblis. Lo emang bisa? Ini yang pernah saya ceritakan, bahwa ada seorang ibu kalau berdoa, waduh, nangisnya nangis ampun-ampun sama Tuhan. Kalau dia sedang berdoa itu dia nangis ampun-ampun sama Tuhan. Tapi selesai dia berdoa, dia bikin nangis anak orang. Dia bikin nangis anak-anak Tuhan. Ini yang saya bilang, kau gak salah engkau berdoa, it's good. Tapi selesai engkau berdoa, jadilah seperti orang yang kau sedang berdoa tadi. Jangan dua muka gitu saudara. Berdoa beda, selesai berdoa juga beda. Itu kan namanya tuh kata munafik. Dan Tuhan lihat hati. Semua terbuka di pemandangan Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang, bertekun dalam doa, iya kan? Kita berdoa. Dan selesai berdoa kita berjaga-jaga sambil kita mengucap syukur buat segala sesuatu. Ini 3 hal yang berbeda. Berdoa, berjaga-jaga, dan mengucap syukur. Sebagai anak-anak Tuhan kita perlu berdoa. Tapi jangan pernah lupa, selesai berdoa peperangan harus ada. Iya kan? Justru semakin banyak orang berdoa, peperangan akan semakin berat. Kenapa? Karena kita mengadakan peperangan rohani. Karena itu selesai berdoa kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita pancing, jangan sampai kita emosi, jangan sampai kita kemakan bujukan atau rayuan, tawaran-tawaran di depan kita. Dan setelah itu kita hidup dalam ucapan syukur. Wah, itu dahsyat saudara. Itu dahsyat. Karena itu pagi hari ini bahasan atau poin yang terakhir dalam rangkaian orang bodoh yang dikatakan Alkitab adalah orang yang tidak berjaga-jaga. Betul, kita tahu kita sudah diselamatkan, tapi bukan berarti hidup kita seenak-enaknya. Hati-hati bos. Iblis masih ada sampai sekarang, masih cari jiwa.
Lengah sendiri sedikit dicaplok kita, lengah sendiri dimakan kita, saudara. Hati-hati. Iya kan? Dia betul sudah ompong, dia betul nggak punya kuasa, tapi dia membujuk. Iblis nggak punya kuasa, tapi bujukannya ngeri, saudara. Dia membujuk. Kan prinsipnya begini, kalau dia tidak bisa kasar, dia tidak bisa nyerang saudara, maka dia akan membujuk. Biasanya orang kalah dibujukan. Ya udahlah, selingkuh aja lah, suami lu juga kasar, suami lu udah nggak sayang, iya kan, ya udah selingkuh aja lah, istri lu juga udah peot, udah tua, pakai daster terus, nggak pernah mandi, bau, tetangga sebelah tuh seger, aduh coba lihat, apalagi dia nawar-nawarin lu ngopi, bujukan bos. Iya kan? Kalau dia nggak bisa nyerang kita, maka dia akan membujuk. Dan manusia seringkali kalah dibujukan. Karena itu bagian kita apa? Yang pertama, Alkitab tadi katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 kan, sadar. Kenapa perlu sadar? Sadar siapa saya. Saya adalah perpanjangan tangan Tuhan yang ditempatkan di muka bumi. Sadar siapa saya. Saya adalah son of God, anak-anak Allah yang sudah diselamatkan, dimerdekakan dari dosa, hidup dalam terang yang ajaib. Sadar siapa saya. Saya harus memberi dampak yang baik di tengah-tengah muka bumi ini. Sadar siapa saya. Dan setelah sadar, berjaga-jaga. Itu yang perlu kita lakukan. Sehingga iblis mau bujuk kita seperti apa, kita punya pengertian dan pegangan yang kuat. Saya hidup gak bakal lama juga kok. Berapa sih kita katakan, 70, 80 paling lama. Tapi ini yang saya mau ingatkan. Tapi kita mengerti, kita selalu berjaga-jaga. Sehingga tidak ada bujuk rayu yang bisa membuat kita jauh dan pergi meninggalkan Yesus. Ya hari-hari ini banyak yang dibujuk dengan jabatan, banyak yang dibujuk dengan keuangan, banyak dibujuk dengan kesehatan. Banyak bujukan apa? Dan iblis tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Oh, betul dia tidak maha tahu, tapi dia tahu. Karena apa? Karena dia lihat. Nah ini yang mengerikan, sudah dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya perlu untuk kita selalu berjaga-jaga. Perlu untuk kita selalu waspada. Perlu untuk kita selalu melihat situasi. Jangan sampai saya kemakan jebakan. Ya. Jadi saudara ingat, di poin yang terakhir ini, saya harus berjaga-jaga. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Kita buat langkah profetik ini. Sama-sama bilang sama saya harus sadar bahwa saya anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus sadar bahwa saya anak-anak terang. Sama-sama bilang sama saya harus sadar bahwa saya adalah mempelai wanita yang sedang menantikan mempelai pria. Sama-sama bilang sama saya harus sadar saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Karena itu jangan hidup asal-asalan lagi. Karena itu jangan hidup suka-sukanya kita lagi. Lakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi visi Tuhan, yang Tuhan mau. Semuanya ada tercatat dalam firman. Tinggal kita sekarang mau gak melakukannya. Berjaga, jagalah. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini secara khusus dalam rangkaian sharing firman Tuhan tentang siapa itu orang yang bodoh yang Alkitab catat. Kami gak mau jadi orang-orang yang bodoh yang Engkau pernah katakan dalam firman. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mengerti, yang menyadari bahwa kami adalah anak-anak terang, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami gak mau hidup sembarangan, kami tidak mau masuk dalam bujukan, rayuan si jahat untuk kami tersesat dan pada akhirnya kami terhilang. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat.
Hamba mengasihi mereka. Buat setiap umat Tuhan yang menitipkan pokok-pokok doa mereka, hamba menyadari betul sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang di akhir zaman ini tidak mudah untuk kami tetap hidup berjaga-jaga. Tapi kami tahu selama ada Roh Kudus yang menopang kami, selama ada Roh Kudus yang menolong kami, selama ada Roh Kudus yang mengajarkan dan mengingatkan kami akan segala sesuatu yang Yesus pernah katakan, maka kami akan kuat dan kami akan tetap berdiri tegak. Terima kasih Bapa. Biar firman termaterai dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu berjaga-jaga dalam hidup kami. Kami selalu waspada. Kami gak mau kepancing. Kami tidak mau terbujuk oleh keadaan apapun, oleh kenyataan realita apapun. Yang kami tahu, kami mesti sadar. Kami gak boleh terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Kami mesti sadar dan mengerti apa dan siapa status kami. Bapak, hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan pagi hari ini. Mereka yang hari-hari ini mungkin sedang kemakan jebakan iblis. Mereka yang hari-hari ini mungkin sedang termakan bujuk rayuan iblis. Dan mereka sadar pagi hari ini tatkala mereka mendengarkan firman Tuhan, dan mereka menaruh tangan kanan mereka, tanda mereka mau meresponi firman Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka. Hamba berdoa bagi mereka ya Allah. Engkau lihat kemampuan mereka. Engkau lihat keterbatasan kekuatan mereka. Tapi Engkau juga melihat ada kerinduan dalam hati mereka untuk berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah. Hamba berdoa biar belas kasihan Allah turun atas mereka. Kuasa Allah dinyatakan atas hidup mereka, sehingga mereka yang hari-hari termakan bujuk rayu si jahat, mereka yang hari-hari kemakan bisikan-bisikan iblis, kami berdoa mematahkannya di dalam nama Yesus. Kami harus berjaga-jaga, kami harus berjaga-jaga. Sehingga apapun yang dibisikkan kepada kami untuk kami jauh dari Tuhan, apapun yang dibisikkan kepada kami untuk kami kompromi dengan dosa, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Hamba berdoa, hamba menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami semua menjadi orang-orang yang mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Bapa, pagi hari ini secara khusus hamba juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh. Baik mereka yang berdoa buat diri pribadi mereka, maupun mereka yang berdoa buat orang-orang yang mereka kasihi. Saudara, jika itu yang menjadi doamu hari-hari ini, kita mau sepakat berdoa. Karena firman Tuhan jelas katakan, jika dua orang di dunia ini sepakat meminta sesuatu, maka Bapa di sorga akan mengaruniakannya kepada kita. Bapa di sorga akan memberikannya kepada kita. Sama-sama saya mengajak setiap umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat kesehatan, buat kesembuhan dari kelemahan tubuh, maupun sedang berdoa buat orang-orang yang mereka kasih yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Engkau yang sakit hari ini, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan engkau yang sedang berdoa buat orang-orang yang kau kasih yang sedang mengalami kelemahan tubuh, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, kami berdoa saat ini, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap umat Tuhan. Secara khusus mereka yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka menaruh tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, tergenapi firman-Mu dalam kehidupan mereka ya Bapa. Disampaikannya firman, disembuhkannya mereka, terjadi. Bahkan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka adalah orang-orang yang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu adalah menjadi sembuh. Dan kami perkatakan di dalam nama Yesus, Engkau yang pagi hari ini menumpangkan tangan-Mu atas bagian tubuhmu yang sakit, bahkan Engkau yang sedang mendoakan orang-orang yang Kau kasih yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami perkatakan dalam nama Yesus, bilur darah Yesus menyembuhkan setiap mereka. Di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus menyembuhkan setiap mereka, sehingga mereka yang pagi hari ini sakit dan doakan mengalami kesembuhan. Mujizat terjadi di dalam nama Yesus terjadi. Terima dengan iman.
Bahkan setiap kami yang berdoa buat orang-orang yang kami kasihi, kami bawa mereka dalam altar Tuhan. Kalau mereka ada di sekitar kami, di sekeliling kami, kami mau tumpangi tangan juga dan kami ucapkan berkat atas mereka dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Mereka yang sakit terbaring di rumah-rumah sakit. Mereka yang sakit terbaring di rumah-rumah mereka masing-masing. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan juga umat Tuhan, secara khusus mereka yang hari-hari ini terpapar COVID. Engkau yang hari-hari sedang terpapar COVID, taruh tangan kanan dadamu. Maupun engkau yang sedang berdoa buat saudara-saudaramu, keluargamu yang terpapar COVID, dengar baik. Berulang-ulang saya sampaikan, COVID tidak menentukan mati hidupnya seseorang. Kematianmu, kehidupanmu ada di dalam tangan Tuhan Yesus, karena engkau adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Karena itu jangan takut, karena yang iblis sedang mainkan sekarang adalah roh ketakutannya. Bukan COVID-nya, tapi ketakutannya, kecemasannya, kebimbangannya, kebingungannya, pada akhir stres, panik, imun turun, makin lemah. Tapi hari ini, dengar baik, engkau yang terpapar COVID, ingatkan dalam hati dan perkatakan saat ini buat dirimu sendiri. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, hai COVID. Sama-sama bilang sama saya, hai COVID, engkau tidak punya kuasa atas tubuhku. Sama-sama bilang sama saya, hai COVID, engkau tidak punya kuasa atas tubuhku. Karena tubuhku telah dibeli dengan darah Yesus. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Di dalam nama Yesus kami perkatakan, segala virus, segala kuman, segala bakteri yang melemahkan tubuh kami, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh kami. Dalam nama Yesus terjadi. Dalam nama Yesus terjadi. Tanamkan dalam imanmu, engkau sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus setiap kita. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetap terus bersemangat, tetap terus antusias. Jangan sampai, karena hukumnya adalah kalau semakin kita takut, semakin kita cemas, semakin kita khawatir, imun akan semakin turun dan COVID akan semakin kuat. Tapi sebaliknya, kalau kita semakin semangat, semakin gembira, semakin sukacita, nggak stres, maka imunitas akan naik dan COVID akan semakin lemah dan keputusan ada di kita. Karena itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Itu yang membuat kita tidak takut. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Itu yang membuat kita tidak cemas. Karena tangan Tuhan yang menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena jaminan firman Tuhan jelas, tidak ada satu utas helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Semuanya dalam kendali Tuhan. Bapak hamba berdoa buat setiap mereka yang terpapar COVID, Allah jamah dalam nama Yesus. Apapun mereka, disembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang bergumul buat rumah tangga mereka. Kami percaya rumah tangga anak-anak Tuhan ada dalam kendali Tuhan, karena mereka sudah diberkati oleh tangan Tuhan di altar kudus Tuhan dalam pernikahan yang kudus. Karena itu kalau hari-hari ini sedang terjadi goncangan, itu tidak mempengaruhi. Karena kami mengerti apapun yang terjadi, realita apapun, kenyataan apapun yang kami lihat, tidak akan pernah menghilangkan berkat Tuhan dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Karena kami pegang firman, apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Manusia apapun tidak dapat memisahkan, karena Tuhan Yesus yang memegang. Karena itu kami berdoa pagi hari ini secara khusus buat mereka yang hari-hari sedang mengalami masalah, pergumulan dalam rumah tangga mereka. Either mereka yang suaminya pergi diambil orang, atau istrinya pergi diambil orang. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami perkatakan dalam nama Yesus masih ada kuasa. Dalam nama Yesus masih ada mujizat. Dalam nama Yesus kami perkatakan suami-suami, istri-istri yang sah kembali kepada pasangan mereka masing-masing. Dalam nama Yesus terjadi. Dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berperkara atas mereka. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah. Sehingga serangan-serangan apapun yang menyerang keluarga kami, menyerang kami, kami patahkan dalam nama Yesus.
Tidak ada satu senjata manusia pun yang ditempa yang dapat tembus dalam hidup kami. Senjata apapun yang ditempa tidak akan tembus, karena Yesus menjaga dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap rumah tangga yang ada Allah. Setiap mereka yang mengirimkan pokok-pokok doa mereka secara khusus masalah rumah tangga, hamba bawa ke altar kudus Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus, apapun yang mengikat mereka, membutakan mata jasmani rohani mereka, kami putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus suci kuduskan hati, tubuh, roh, jiwa mereka, sehingga setiap mereka kembali kepada pasangan mereka yang sah. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang bergumul di dalam usaha mereka, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam apapun yang mereka sedang rintis hari-hari ini, di dalam nama Yesus. Jika itu yang sedang engkau doakan, dengar baik firman Tuhan, bahwa apa yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Karena engkau ada untuk menerima berkat Tuhan. Pandemik tidak bisa menghalangi berkat Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Pandemik tidak bisa menutupi jalan berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu percaya, di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang memberkati kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga usaha, pekerjaan, bisnis, dagangan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan di masa-masa pandemik ini mereka bertambah-tambah dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Kami akan melihat, karena kami mengerti hidup kami Tuhan yang pelihara, hidup kami Tuhan yang tolong, hidup kami Tuhan yang bela. Terima kasih Bapa. Oh, kami percaya, kami hidup karena iman, bukan karena melihat. Yang kami lihat dengan mata jasmani kami mungkin merugikan, tapi yang kami lihat dengan mata iman kami, Tuhan Yesus memberkati kami dengan cara-caranya yang ajaib. Di dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Jika itu adalah engkau, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Di dalam nama Yesus, Allah bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang benar dan tidak mempermalukan nama-nama Tuhan dalam pekerjaan mereka, yang kelak akan Tuhan kasih dalam hidup mereka. Hamba berdoa pekerjaan yang layak, dalam perusahaan yang baik, dalam perusahaan yang maju, bahkan dalam penghasilan yang baik. Tuhan anugerahkan setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan dalam hidup mereka. Orang-orang muda, Tuhan memberkati masa depan mereka. Orang-orang muda yang beribadah kepada Tuhan setiap hari, bagi mereka akan ada terang ajaib Tuhan yang menuntun masa depan mereka masuk dalam rencana Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga hari depan itu sungguh ada, masa depan itu gilang gemilang bagi anak-anak muda yang pagi-pagi mencari Tuhan dan mencari kerajaan serta kebenarannya. Bagi mereka akan ada masa depan yang dahsyat. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, secara khusus orang-orang muda yang mungkin hari-hari ini sedang mencari pasangan hidup. Hamba menyerahkan mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Bahkan ada orang tua yang berdoa buat anak cucu mereka, agar mendapatkan pasangan hidup yang terbaik. Mereka rindukan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kelak mereka akan masuk dalam rumah tangga yang diberkati Tuhan, dengan orang-orang, dengan pribadi yang Tuhan tempatkan untuk ada di dalam rumah tangga bersama-sama dengan mereka. Karena itu hamba membawa setiap orang-orang muda ini yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Biarlah setiap mereka dikaruniakan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi dan mencintai Tuhan, pasangan hidup yang menghargai mereka, mencintai keluarga mereka, mengasihi mereka dan bertanggung jawab. Itu yang Allah anugerahkan. Karena kami percaya daripada Tuhan kami menerima segala yang baik. Ada umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa, dalam rumah tangga mereka, mereka memiliki kerinduan untuk mendapatkan anak-anak, mendapatkan keturunan. Hamba berdoa buat setiap mereka yang pagi hari ini berdoa rumah tangga mereka, Tuhan Yesus berbelas kasihan atas mereka. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan mengaruniakan kepada setiap mereka keturunan-keturunan ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan. Sehingga di masa-masa pandemik ini masih ada mujizat. Masa-masa pandemik ini Tuhan lihat, sehingga setiap mereka yang siap mendapatkan setiap anugerah Tuhan
melalui kehadiran anak-anak dan keturunan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami terus berdoa, membawa setiap jiwa-jiwa yang kami terus doakan. Setiap hari kami doakan mereka, kami rindu mereka mengalami kuasa Tuhan. Nama-nama ini kami sebutkan, bawa nama-nama yang Engkau kehendaki untuk mengalami pertobatan saudara. Setiap hari kita mau doakan setiap nama-nama yang kita rindukan agar orang ini dijamah Tuhan. Kita doakan. Bapa, kami membawa nama-nama ini, umat-Mu dari berbagai-bagai tempat, daerah, denominasi gereja, membawa nama-nama jiwa-jiwa yang mereka rindukan agar mereka mengalami pertobatan. Tuhan Yesus, kami membawa nama ini, kami berdoa di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah mereka. Dimanapun mereka berada, mungkin mereka sudah pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal, ataupun mereka yang belum pernah mengenal Yesus sama sekali, kami doakan nama ini, kami sebutkan nama ini dalam altar kudus Tuhan. Dan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kuasa Allah menjamah mereka, melawat setiap mereka. Dan kami berdoa, izinkan kami mendengar kabar bahwa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Secara khusus ada seorang hamba Tuhan yang pagi hari berdoa untuk mendoakan keperluan gerejanya. Hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang bergabung dalam ibadah doa pagi, hamba ucapkan berkat. Setiap perintisan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka berkarya dalam ladang Tuhan. Maka kami percaya mereka tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik, sebab Tuhanlah yang memelihara hidup mereka. Bahkan apa yang menjadi kerinduan mereka mungkin untuk memiliki gedung gereja secara permanen, di dalam nama Yesus Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Betul kami tidak mampu, tapi kami punya Allah yang mampu, sanggup menyediakan di dalam nama Yesus, sehingga jiwa-jiwa terlayani dengan baik. Terima kasih Bapa. Beri keteguhan hati, beri damai sejahtera, beri penghiburan bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang terus melayani di masa-masa pandemik ini. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa Indonesia. Ampuni bangsa Indonesia yang seringkali mengutuki umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Karena itu kami berdiri di bangsa kami. Kami ucapkan berkat buat umat pilihan Tuhan. Kami ucapkan berkat buat Israel. Diberkati Israel, diberkati Yerusalem. Shalom atas Israel, shalom atas Yerusalem. Di dalam nama Yesus banyak jiwa-jiwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di sana, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat, sehingga ada berkat-berkat Tuhan atas bangsa kami. Diberkati bangsa Indonesia, diberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di daerah. Kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati setiap mereka, sehingga diberikan roh takut dan gentar dalam kepemimpinan mereka. Para gubernur, wakil gubernur, para bupati, wakil bupati, para wali kota dan wakil wali kota. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan menopang dan memberikan mereka kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa-masa pandemik ini. Setiap keputusan yang mereka ambil, biar roh bijaksanaan Tuhan taruhkan dalam hati mereka. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa buat TNI Polri, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri. Kami berdoa buat Ketua BNPB, Ketua BNPT, Ketua BIN. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap mereka yang ada dan berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini, Allah, kami ucapkan berkat dokter, suster, perawat-perawat rumah sakit yang ada. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan, teguhkan mereka, sehingga mereka tetap terus bersuka cita. Setiap mereka dalam perlindungan kuasa Tuhan, baik mereka maupun keluarga mereka, dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga kami terus berdoa masa-masa pandemik ini boleh lalu dari bangsa kami. Oh Tuhan, kami tidak lagi akan mendengar berita di dalam nama Yesus tentang pandemik yang akan meningkat. Tidak akan ada lagi. Kami perkatakan demi nama Yesus Kristus Tuhan, terjadi atas bangsa kami, sehingga daerah-daerah, kota-kota, provinsi-provinsi maupun bangsa Indonesia terbebas dari COVID-19. Dalam nama Yesus kami perkatakan, Tuhan tolong setiap rekan-rekan jahat seorang, setiap rancangan-rancangan orang jahat yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini. Kami berdoa, jamah mereka ya Allah, sehingga mereka bertobat, mereka mengalami pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan hidup kami pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hidup kami aman, hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan, hidup kami ada dalam berkat-berkat Tuhan. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, secara khusus di hari pertama dalam minggu berjalan ini, kita memulai hari bersama dengan Tuhan. Bahkan setiap hari
Kita mau datang kepada Tuhan. Kita berdoa, dan kita berdoa, setelah kita berdoa maka kita harus berjaga-jaga. Kita menjalani hidup penuh dengan jaga-jaga. Jangan sampai kita terbujuk oleh rayuan-rayuan, karena akan begitu banyak rayuan-rayuan yang menghampiri anak-anak Tuhan di akhir zaman. Karena sebisa mungkin iblis akan menarik jiwa-jiwa di hari-hari terakhir untuk murtad dan pergi meninggalkan Yesus. Tapi kita berdiri tegak, karena kita percaya darah Yesus memagari, membentengi kita. Karena kita percaya Tuhan jamah hati kita untuk tetap mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus apapun badai yang kita hadapi hari-hari ini. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan di mana-mana tempat mereka berada. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat-Mu atas setiap kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Apapun yang mereka gumuli hari-hari ini, tangan Tuhan yang menopang dan memberikan kekuatan. Sehingga mereka berjalan dalam kemuliaan lepas kemuliaan. Mereka berjalan dalam kuasa lepas kuasa. Karena Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu menyertai mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali ketemu besok pagi di waktu yang sama, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Kita terus bawa hidup kita dalam doa, kita terus hidup kita untuk berjaga-jaga dan waspada. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.